Mas Yusef. Thank you bro, udah mau sharing nih barengan bersama kita di Sekolah Bisnis. Nah malam ini teman-teman ini menarik banget karena gue sendiri sebenarnya berdasarkan kayak tes psikologi gitu juga introvert, tapi gue nggak nyaman untuk sharing hal seputar introvert sebelum akhirnya bro yang satu ini tuh mulai sharing juga di Instagram mengenai informasi-informasi sekitar introvert. Nah mungkin buat teman-teman yang ngerasain sebenarnya gue introvert atau extrovert sih, kita bisa tanya dulu ke Bro Ardian. Tapi sebelumnya Bro, mungkin diawali dengan, gue yakin kayak teman-teman udah banyak yang kenal juga deh, tapi buat teman-teman yang belum kenal lo, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Bro. Oke, boleh. Jadi selamat malam teman-teman Sekolah Pembisnis, selamat malam juga teman-teman buat introvert gaul. Makasih juga buat Mas Yosef udah ngundang gue buat ngobrol-ngobrol di sini. Jadi sedikit perkenalan dulu buat yang nggak tahu. Kenalin, nama gue Adrian, gue tuh kreator dari Introvert Gaul. Nah, sementara introvert gaul itu apa sih? Introvert gaul itu adalah akun sosial media, akun Instagram lah ya, yang ngebahas tentang mitos-mitos seputar introvert gitu. Jadi introvert tuh punya permasalahan-permasalahan umum, salah satunya 3 yang besar tuh kepercayaan diri, social skills, bisa bersosialisasi, sama public speaking. Paling penting itu. Jadi yang gue bahas kira-kira seputar itu. Berarti dengan kata lain, lo sebenarnya juga adalah seorang introvert ya? Ya, betul. Makanya lo memiliki keresahan itu ya. Tapi kalau boleh tahu, apa sih keresahan lo yang paling besar sehingga lo memutuskan untuk kayaknya gue harus ngangkat deh nih isu mengenai introvert ini ke sharing-sharing gitu? Awalnya gue juga kayak masa bodo amat ya. Gue karena kan gue introvert, terus kayak gue juga ngerasa kayak harusnya emang introvert tuh nggak gini kok, bla bla bla. Gue udah tahu. Cuma ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, riset-riset, ternyata banyak orang yang ngerti gitu. Jadi nganggep introvert tuh sama kayak Cooper. Jadi kalau orang introvert tuh nggak bakal bisa bergaul sama orang lain, ketemu orang lain tuh nggak bisa, harus sendirian gitu. Orang introvert tuh nggak akan bisa public speaking, gitu. Kalau orang introvert tuh overthinking, nggak pede, minder gitu. Terus orang introvert nggak bisa jadi entrepreneur, nggak bisa jualan. Itu yang pokoknya mitosnya tuh banyak banget. Terus gue baru nyadar kayak ini tuh isu yang harus diberesin karena di luar negeri tuh udah diberesin gitu. Udah banyak yang ngebahas tentang ini, tapi di Indonesia tuh kurang diperhatiin gitu. Tapi berarti lu mengalami secara personal di hidup lu sendiri dong? Iya. Lu seorang introvert, terus ada kayak konflik-konflik di personal lu, di pribadi lu juga, sehingga lu mau sharingin. Boleh nggak sih di-sharingin ke teman-teman apa yang lu alami? Boleh. Gue banyak banget ngalamin. Tadi yang 3 gue sebutin itu, sebenarnya itu masalahnya gue gitu. Gue nggak bisa ngobrol sama orang, gue kenalan sama orang awkward gitu. Terus gue public speaking berantakan, gak berani, selalu takut. Gue udah gagal berkali-kali, maksudnya waktu nyoba perform depan publik gitu. Gue juga gak pede orangnya, maksudnya gue udah ngalamin ini semua. Gue kira dulu itu cuma ya udah itu masalah gue. Ternyata setelah gue lihat-lihat, mayoritas introvert punya masalah yang sama gitu. Oh gila, gue sih kayaknya gak kebayang deh kalau lu dulu kayak gitu deh. Kayaknya sekarang lancar banget. Iya, ini berkat latihan. Oke. Nah, makanya teman-teman yang mungkin punya personality introvert, mau tahu caranya, gimana sih caranya kok bisa sih kayak kalian sekarang dari yang tadinya kayak gitu bisa sehingga bisa jadi kayak gini. Nah, nanti kita akan sharingin tips-tipsnya dulu. Tapi sebelumnya bro, banyak dari kita yang berpikir, gue kalau personal branding, ini kan ngebahasnya personal branding, kita personal branding nih. Banyak dari kita yang berpikir, kayaknya gue personal branding nyoba sekali, pasti berhasil. Nah, sebelum kita masuk ke membahas personal brandingnya, gue penasaran deh, ini akun lu kan cepet banget ya berkembangnya ya, kayaknya dalam beberapa bulan aja udah meledak gitu, viral kemana-mana. Tapi sebetulnya gue pengen tahu yang behind the scenes-nya gitu. Kadang-kadang kita ngelihat orang itu kan hanya dari suksesnya doang kan, introvert gaul mah enak banget nih, cepet ngembangin akunnya udah besar dalam beberapa bulan doang gitu. Tapi banyak yang teman-teman kadang-kadang gak ngeliat gitu. Sebenarnya lu udah berapa kali nyoba buat akun dan struggle lu apa dalam mengembangkan personal branding? Oke, jadi sebenarnya benar yang kata Mas Yosef. Mungkin orang cuma lihat introvert gaul Februari muncul, tiba-tiba Mei udah 10.000, udah naik terus, jadi viral lah sebutannya. Padahal di balik itu, gue udah mulai konten dari 2019. Dulu gue bikin kontennya di akun pribadi gue. Itu gue udah berganti niche berapa kali. Jadi pertama gue bahas tentang fitness, terus bahas tentang percaya diri, bahas tentang komunikasi sama orang, persuasive communication, bahas pernah tentang cara ngebentuk habit juga. Gue udah bahas itu berkali-kali dan gue gagal gitu. Gue tuh sepanjang 1 tahun itu bikin konten terus, coba lagi bikin konten, beli course, beli seminar, macem-macem lah gue buat belajar gitu. Dan itu kan orang pada nggak tahu. Padahal di behind the scenes-nya
bisa dibilang gue udah gagal berkali-kali dulu baru maksudnya ketemu introvert gaul ini gitu. Oke, jadi dari 2009 ya ternyata ya, sampai Enggak, 2020. 2019 19 ya, 19 19. 2020. Mulai fitness bahkan dulu ya. Iya, Oh, fitness dulu awalnya. tahunnya. Iya, iya. Oke. Terus gimana ceritanya lo akhirnya bisa menemukan kayak titik di mana, wah gue nemu nih yang gue udah nyoba. Karena kadang-kadang kan kita pikir kita nyoba gagal, terus habis itu ganti terus gitu, tanpa kita tahu sebenarnya yang mana yang benar-benar kita banget gitu. Waktu itu lo prosesnya gimana sampai ketemunya? Gue juga awalnya sama kayak gitu yang bilang tadi Mas Yosef. Jadi kayak gue bikin konten fitness, teman-teman kan dulu di akun pribadi. Jadi yang lihat kan teman-teman gue gitu. Teman gue tuh ada yang suka sama konten-konten gue, tapi banyak yang nggak suka juga gitu, kayak nggak ngaruh lah, engagementnya jelek. Terus gue pikir berti topiknya kurang sesuai. Gue ganti lagi topik yang ke arah yang persuasive communication dulu singkat gue. Terus gue ganti topik lagi, masih gitu terus. Cuma akhirnya tuh ketemu waktu ikut itu 30 Days Challenge yang Fidelio. Gue bikin juga kan. Terus waktu itu gue beli grup coaching ya sama Ko Denny Santoso. Terus tuh selama 30 days sama waktu grup coaching, kira-kira lo targetnya ke arah mana gitu ya? Iya, gue mikir maksudnya kayak teman-teman gue yang nontonin konsumsi konten gue selama ini gitu, kok mereka suka sih sama topik-topik yang gue lempar. Mereka bilang tuh relate banget, kayak kok bisa ya dari topik-topik random itu kenapa bisa relate ke satu orang gitu. Gue cari, ternyata orang ini introvert. Dan waktu itu selama 30 days sama waktu private coaching tuh Kode ini sering banget ngasih contoh ke gue tuh the introvert entrepreneur di luar negeri gitu. Benar-benar. Ada website. Tapi benar sih, kadang-kadang kita belajar buat konten dan lain-lain, tapi kalau mindsetnya dan strateginya kita nggak akan ketemu gitu ya. Kita mau buat konten buat siapa ya? Betul. Juga ternyata. Tapi bro, kembali lagi ke introvert nih, introvert sama extrovert. Kadang-kadang banyak orang yang bilang mereka sebenarnya hanya ragu-ragu gitu, hanya nggak punya keberanian. Tapi mereka merasa gue introvert gitu. Sebenarnya apa sih bedanya antara introvert sama extrovert gitu? Oke. Jadi teman-teman yang di sini juga jadi arti juga. Sebenarnya gue introvert apa extrovert sih? Gitu. Oke, jadi secara gampangnya. Secara gampangnya, ya kalau secara realnya, jadi introvert tuh sama extrovert sampai sekarang masih perdebatan. Setahu gue ya, gue ngobrol sama teman-teman gue yang psikolog, masih perdebatan buat psikologi itu. Definisinya ada banyak banget gitu. Dan sampai akhirnya mereka kayak bikin persetujuan lah. Cuma salah satu yang gue percaya itu teorinya Carl Jung yang pertama kali nyetusin itu tentang energi mental. Jadi kalau kita introvert tuh energinya datang dari diri sendiri, sebenarnya extrovert datang dari di luar dirinya gitu. Jadi kalau orang-orang extrovert, dia tuh senang ngumpul sama orang lain karena dia merasa berenergi gitu. Jadi kalau kita orang introvert, kita kalau ngumpul sama orang itu kita energinya berkurang gitu. Cuma kalau lagi kita sendiri, menikmati dunia kita sendiri, itu energinya keisi lagi. Singkatnya kayak gitu, kayak cara ngecas lebih gampangnya. Jadi energinya si introvert ini justru kalau ketemu orang lain, dia akan berkurang lebih cepat ya dibandingkan extrovert ya. Betul. Nah ini poin yang penting banget, karena saat extrovert mendengarkan hal ini, dia akan berpikir, masa sih ada orang yang ngobrol sama orang lain, tapi dia bisa jadi capek gitu kayaknya. Kok bisa sih gitu ya? Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Tapi ini buat teman-teman yang extrovert, ini memang bener nih kayak gini gitu. Jadi ada orang-orang yang tipikalnya itu kalau ngobrol sama orang lain, memang mereka jadi draining energinya dan tendensinya itu cari kesendirian ya. Makanya introvert sama extrovert. Biasanya gue selalu sharing juga buat teman-teman yang nanya gitu, misalnya ke gue juga, kenapa sih kau kita kadang-kadang suka menarik diri gitu, suka nggak datang. Biasanya kalau gue suka sharing, kalau teman-teman habis pulang kantor, karena gue kan waktu ya, habis pulang kantor, kalau lu itu maunya hangout sama teman-teman lu ke kafe, berarti kemungkinan besar lu extrovert gitu. Kalau pulang kantor terus tiba-tiba lu langsung pulang ke rumah, nah kemungkinan besar lu introvert berarti gitu. Karena lu udah noise lu di kantor lu kan udah besar nih, lu seharian udah kerja, terus diskusi macam-macam, kayaknya udah draining banget. Setelah itu yang lu mau adalah pulang ke rumah gitu, nyari energi lagi. Tapi kalau lu extrovert, udah capek di kantor, pusing, nyari energinya lu itu adalah ngumpul lagi dengan teman-teman lu, teman-teman dekat lu, ngobrol dan lain-lain, makanya kafe gitu. Nah itu kayaknya cara paling mudah ya untuk membedakan lu itu extrovert atau introvert. Bisa dari situ. Cuma maksudnya kalau introvert pun kita pasti punya teman deket gitu, dan biasanya kalau sama teman deket tuh kita nggak secapek itu lah buat ngobrol sama orang. Biasanya kalau introvert tuh satu lawan satu gini, ngobrol gini nggak terlalu capek. Tapi kalau udah banyak orang itu jauh lebih capek gitu.
malah jadi capek ya. Iya. Oke. Nah, terus ada yang suka bilang juga ada kata-kata ambivert. Itu apa sih ambivert? Nah, mungkin ada teman-teman juga di sini sempat nanya juga tuh. Iya, jadi emang di teori si Carl Jung itu kan ada introversion sama extroversion, tapi sebenarnya itu spektrum, Mas. Jadi kayak jembatan gitu. Kita posisinya di mana gitu. Kita punya sisi introvert sama punya sisi extrovert, tapi kita punya yang dominan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ambivert semuanya, nggak ada yang pure introvert, nggak ada yang pure extrovert. Cuma bagian mana yang condong di kita itu yang nentuin. Jadi kita introvert atau extrovert sebutannya gitu. Jadi kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang psikolog, ambivert itu udah jarang banget dipakai gitu. Karena ya kita semua sebenarnya ambivert, kita udah tahu gitu, dan jarang banget yang maksudnya hampir nggak ada orang yang bisa netral di tengah-tengah, pasti ada tengah banget ya. Iya. Ini sebenarnya seru banget teman-teman, karena malam ini gue juga sharing juga apa yang biasanya para introvert yang tadi ada yang nanya di bawah, introvert bisa jadi marketing nggak sih? Buktinya gue introvert dan gue marketing juga kan, punya bisnis. Karena banyak yang memang berasumsi introvert nggak bisa jualan dan nggak bisa marketing gitu. Nah, pentingnya adalah teman-teman tadi energi manajemennya ya. Jadi gimana cara teman-teman bisa nge-recharge energinya teman-teman itu supaya bisa balik lagi, bisa balance lagi. Sampai gue tuh memiliki istri gue, bro. Istri gue itu dia lulusan sarjana psikologi. Salah satunya karena gue pengen mendalami masalah introvert ini gitu. Tapi gue pengen bisa marketing karena gue suka baca-baca buku bisnis, suka marketing, tapi personality gue itu introvert gitu. Terus gue mau gimana caranya gue tetap bisa menjalankan bisnis gue. Sampai gue nyari kesana kemari dan akhirnya karena passion gue di nyari kayak gitu, akhirnya istri gue sendiri adalah sarjana psikologi gitu. Jadi karena kita cocok ngomongnya dan gue ngegali mengenai introvert juga, itu jadi ngerti kan, oh ternyata beda banget ya antara extrovert sama introvert. Dan itu real ada gitu, jadi bukan sesuatu yang ini kayaknya hanya di teori aja nih misalnya kayak gitu ya, tapi benar-benar ada. Nah, mungkin buat teman-teman juga, gue dengar dari istri gue kan juga ada sebuah buku ya yang mungkin lo juga tahu deh gue rasa, si Susan Cain ya bro, dia ngejelasin mengenai introvert. Nah, itu menurut dia kan kalau extrovert sama introvert itu bedanya apa sih bro? Apa? Kenapa? Sorry. Kalau extrovert sama introvert itu bedanya apa sih perbedaannya? Gimana cara kita tahu selain dari tadi, tapi ada tes kah yang bisa kita lakukan atau ada? Iya, jadi tes tuh pasti tes personality, ada beberapa jenis. Yang gue paling tahu cuma ada MBTI sama DISC gitu. Itu dua-duanya bisa dipakai dan kita bisa tahu introvert sama extrovert, skala introvert sama extrovertnya berapa. Cuma kan kalau MBTI biasanya ada belakangnya lagi, 4 lagi. Ini juga ada artinya gitu. Jadi balik lagi, kita tuh nggak bisa mukul rata introvert tuh kayak gimana, extrovert tuh kayak gimana, karena ada 4 huruf belakangnya ini loh, itu tentuin kita beda-beda. Maksudnya kadar beda 1% pun orangnya akan beda gitu. Betul. Bahkan sama introvert aja kalau udah dites bisa jadi beda ya? Betul, bisa jadi beda. Kalau lu apa contohnya introvertnya? Gua tuh INTP. Seingat gue pertama kali gua tes INTP, iya. Iya. Kalau gua INFJ gue. Oh, FJ, iya. Iya. Bisa. Jadi kita beda. Seru banget teman-teman menemukan apa tipikal kita, introvertnya detailnya apa, karena teman-teman jadi tahu detailnya ya, strength-nya apa, weakness-nya apa, dan gimana caranya mengoptimasi diri kita buat lebih baik lagi nih, baik dalam karir, dalam bisnis, dalam relationship, apapun itu ya. Betul. Satu hal yang gue ingat tuh, sempat waktu itu kan gue bener-bener nyari banget nih, gue struggle sebagai seorang pebisnis, nanya ke istri gue, gue gimana sih caranya biar gue bisa bisnis gitu. Akhirnya dia kasih gue buku itu yang tadi itu, si Susan Cain itu. Terus itu gue baca satu hal yang membuat gue kayaknya terakhir kita bisa deh sebagai introvert bisa berbisnis atau personal branding gitu. Dia cerita bahwa introvert sama extrovert itu memang ada selama hidup kita kan bisa bergeser ya bro, antara extrovert sama introvert. Tapi dari kecil tuh ada bakatnya juga kan. Jadi kayak si Susan Cain itu melakukan riset, ternyata bayi itu kalau pas lagi baru lahir dia nangis, ditaruh di inkubator, ternyata artinya bayi itu akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang introvert. Tapi kalau bayi itu ditaruh di inkubator, tapi dia di inkubator itu nggak nangis, ternyata dia diam aja di inkubator, kemungkinan bayi itu akan tumbuh menjadi seorang extrovert malah. Nah itu gue dapat buku itu Susan Cain gitu. Terus gitu ya, berarti ada sisi di mana extrovert introvert ini tuh bawaan lahir juga gitu. Dimana lo kalau sebagai introvert atau sebagai extrovert kita bisa geser, tapi nggak akan bisa geser banget gitu sampai pol extrovert banget atau pol introvert gitu.
Betul, Nah karena itu udah kayaknya, alaminya gitu. Jadi mau geser segimanapun nggak akan berubah dari sifat aslinya kita gitu. hmm, oke. Terus gimana caranya kita supaya bisa mengoptimasi diri kita ini, bro? Kadang-kadang kita ada yang ngelihat, gue nggak tahu sih apakah lo mengalami ini juga. Hmm, Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ngerasain, wah gue kayaknya pengen deh kayak si extrovert nih. ah, Dia kok bisa out setiap pulang kantor. Sedangkan gue kalau iya, pulang kantor tuh gila, gue exhausted banget. Gue pengennya langsung pulang aja gitu. Bahkan iya, kalau kita kuliah, buat teman-teman yang kuliah itu ada kan istilahnya itu kupu-kupu ya. iya, kuliah Kuliah pulang, pulang, kuliah kuliah pulang. pulang. Nah, Iya, mungkin buat teman-teman juga ada yang kayak gitu. Gue pengen sih hangout sih, tapi kayaknya nih nggak gue banget nih, gue capek banget gitu, dan gue pengennya pulang gitu misalnya. Nah, menurut lo ada nggak sih caranya supaya kita bisa menemukan bener-bener strength kita, kekuatan kita sebagai seorang introvert ini? oke. Jadi mungkin cerita lagi sedikit. Jadi apa ya, introvert sama extrovert tuh emang tentang energi. Tapi sebenarnya kayak masalah tadi apa ya, pertama yang marketing bisnis itu kan sebenarnya mungkin Mas Yose juga tahu ya kan. Sebenarnya itu sebuah skill harus dilatih gitu kan. Jadi mau extrovert pun belum tentu bisa marketing gitu, ya kan? Belum tentu bisa bisnis. Nah terus balik kalau ke strength, jadi pemilihan karir gimana? Tadi kayak yang disebut tentang bakat, itu menurut gue itu lebih penting. Jadi kita boleh tahu kita introvert atau extrovert, tapi kita harus menggali lebih dalam daripada itu. Itu pakai talent, namanya ada talent test biasanya. Dari situ kita bisa kelihatan kelebihan kita tuh apa aja. Dan mungkin talent yang di pikiran gue sama di pikiran yang nonton juga rada beda gitu ya. Jadi kayak talent di pikiran orang tuh mungkin orang yang jago nyanyi, orang yang jago dansa, jago public speaking, itu talent. Padahal bukan, ini keterampilan, jadi harus dilatih. Talentnya tuh lebih ke arah strategic thinking gitu, gimana empati kita gitu. Kita komunikasi sama orang tuh lebih baik, networking atau satu lawan satu, itu semua termasuk talent gitu. Jadi kalau pengen mau optimize strength kita sebagai introvert, kita harus lihat lagi kelebihan kita tuh di bidang apa aja gitu. Jadi ada bakat, ada talent test nanti ada dikasih tahu berapa bakat. Nanti ada yang 5 atau 6, seingat gue paling menonjol itu bakat kita. Dan kalau kita pengen optimasi ya kita harusnya pilih yang paling menonjol gitu. Jangan nyari yang paling rendah malah. Oke. Jadi kadang-kadang banyak dari kita yang ini mungkin karena media atau karena iklan juga ya bro. Kadang-kadang kan kita kena iklan tuh kayaknya lo itu kurang kurus deh, makanya lo harus pakai produk ini nih supaya lo bisa jadi lebih kurus gitu. Lo kayaknya kurang cantik deh, makanya lo harus pakai produk-produk ini gitu. Jadi kadang-kadang kita di dunia itu selalu dibilang sama iklan-iklan itu bahwa kita kurang bagus, kita kurang ini, kita kurang itu gitu. Jadi kita sendiri merasa bahwa kayaknya gue harus menutupi kekurangan gue gitu, daripada kita fokus ke kelebihan kita gitu. Padahal kita punya loh kelebihan gitu. Tapi karena seluruh dunia ini selalu bilang lo itu kurang kurus, lo itu kurang cantik, lo itu kurang talkative gitu. Biasanya kan kalau introvert dibilangin di dunia kerja, di dunia ini, lo kayaknya kurang talkative deh, kurang ini deh gitu. Akhirnya kita fokus ke hal-hal yang sebenarnya bukan strength-nya kita gitu ya. Betul, itu bener banget. Jadi karena satu, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Jadi kita nggak tahu, kita ngeliat orang lain kok kayak hebat-hebat, teman kita yang ekstrovert tuh gaulnya bagus banget, bisa public speaking, pede gitu-gitu. Tapi kita nggak tahu kita punya kelebihan apa. Terus ditambah dikatain sama orang tentang kekurangan kita gitu. Kok lu diem banget sih? Kok lu ansos sih nggak mau ngobrol sama kita? Kok kalau diajak ngobrol jawabnya yang panjang dong gitu, jangan singkat-singkat. Nah, itu malah jadi bikin makin minder. Ya karena balik lagi. Iya kan, karena kita nggak tahu kelebihan kita apa gitu. Jadi kita merasa diri kita lebih rendah daripada dia. Padahal enggak, sebenarnya dia punya kelebihan dan dia juga punya kekurangan gitu. Kita juga sama. Orang tuh sering lupanya di situ. Jadi ternyata bahkan dari tes yang MBTI tadi ya, ternyata semua personality itu punya kekurangan ya bro. Jadi namanya juga ada strength, ada weakness-nya kan. Berarti even mereka pun yang extrovert juga punya weakness. Betul. Jadi teman-teman yang kira-kira ngerasa kayaknya gue introvert nih. Nah, teman-teman gali kekuatannya di mana. Jangan kita fokusnya ke kayaknya mereka enak banget ya karena sifat mereka kayak gini. Iya. Nah, kalau boleh tahu, bro, apa aja sih yang mungkin teman-teman di sini juga penasaran kekuatan-kekuatan seorang introvert nih? Mungkin itu bisa kita bahas juga supaya teman-teman jadi ngerti, oh ternyata itu dianggap kekuatannya. Karena menurut gue gini, bro, ada yang katakanlah yang gambar tuh di internet yang ada ikan, ada gajah, ada monyet gitu. Habis itu
mereka disuruh untuk naik pohon, padahal dia ikan gitu, dia nggak bisa naik pohon. Kita ada gajah disuruh naik pohon, dia nggak bisa naik pohon. Ternyata yang monyet kan lancar naik pohon gitu. Itu karena si gajah ini nggak ngerti talentanya gajah itu apa, si ikan juga nggak ngerti talentanya ini apa gitu. Nah, boleh nggak sih sharing di sini apa sih sebenarnya talenta-talenta yang dimiliki oleh introvert sehingga mereka bisa menuju ke arah situ gitu, bro? Oke, jadi gue ngambilnya yang gue tahu aja tentang talent testnya. Talent test tuh biasanya kebagi dari 3 bagian talentnya. Ada kognitif, ada afektif, sama motorik. Mayoritas ekstrovert punya bakatnya di motorik gitu. Jadi mereka tuh misalnya kayak eksekutor, mereka itu networker. Biasanya ekstrovert tuh bagus networking gitu-gitu. Sebenarnya introvert tuh biasanya bagusnya banyak di pikiran gitu. Di bagian kognitif sama afektif gitu. Jadi kayak contoh salah satu gue sendiri, bakat gue adalah observatif gitu. Jadi gue tuh bisa notice sesuatu yang janggal di antara yang lain gitu. Tapi kayak, tapi maksudnya ekstrovert juga bukan artinya nggak punya kelebihan di kognitif ya. Ekstrovert juga ada, contohnya kayak si Bang Ogut, muda cuma sekali. Dia bakatnya itu analyzer gitu. Jadi dia bisa ke-connectin satu hal ke satu hal yang lain. Kalau gue observatif itu cuma ngeliatin gitu. Jadi gue notice sesuatu yang aneh, tapi gue belum bisa nge-connectin. Sementara kalau gue kasih tahu ke Bang Ogut tuh langsung ngerti gitu. Terus kalau introvert tuh banyaknya juga di empatik gitu. Empat. Jadi lebih ngerti emosi orang lain gitu. Jadi makanya kenapa banyak yang bilang introvert itu paling bagus buat 1 lawan 1 ngobrolnya gitu. Karena emosinya bisa dapet banget kayak gitu. Dibanding sama grup. Mungkin itu juga bikin kita kalau di grup capek karena kita dapat emosi orang banyak banget gitu. Itu bikin capek, draining gitu. Terus introvert bisa di mana lagi, aku lupa. Gue kurang hafal sih, cuma maksudnya kira-kira biasanya di daerah situ. Dan balik lagi ke orang-orang tuh beda-beda, dan kita tuh pasti semua punya bakat gitu. Ada yang bakatnya jaga di quality service gitu. Jadi kayak dia tuh kalau suruh ngejaga kualitas, misalnya kayak jadi bagian quality di perusahaan, dia tuh ngejaganya bagus karena dia teliti gitu-gitu. Itu balik lagi ke introvert macem-macem gitu. Iya. Jadi penting banget sih buat kita yang introvert itu memperhatikan kekuatan yang kita. Jadi satu hal yang gue dapat dari buku itu adalah quotes di mana introvert yang berusaha menjadi extrovert itu adalah fake extrovert, bukan better introvert. Gitu ya. Jadi jangan jadi fake extrovert, tapi jadilah better introvert. Karena jalur development itu beda banget, teman-teman. Makanya hari ini gue juga mengundang Bro Adrian supaya apa? Supaya teman-teman yang betul-betul mau mulai personal branding di Instagram itu belajar dari memang introvert yang berhasil menjalankan personal branding di Instagram. Karena beda nih jalur self development. Ibaratnya gini, ada kita sama-sama main bola nih di Instagram gitu. Tapi yang satu mau jadi striker, yang satu mau jadi kiper. Nah, cara jadi striker sama jadi kiper pastinya beda kan? Nah, ada introvert gitu. Kalau teman-teman mau jadi kiper, belajarnya sama striker, nggak akan nyampe tuh ke tempatnya gitu. Nah, makanya hari ini gue ngundang Bro Adrian juga buat sharing-sharing gimana sih personal branding buat introvert nih, Bro. Nah, kalau misalnya secara introvert sendiri, banyak kadang-kadang kita yang juga bingung, Bro. Kayaknya gue tuh orangnya kalau ada orang itu gue malu deh. Nah, sebenarnya malu sama pendiam tuh beda apa sama sih? Karena kemarin gue juga sempat ada perdebatan antara pendiam sama pemalu. Nah, itu apa bedanya? Apakah itu sama, Bro? Jadi gue mungkin lebih bahasnya ke arah introvert sama pemalu ya. Gitu. Banyak yang bilang introvert tuh pendiam. Padahal nggak juga. Maksudnya bawel kok kalau topiknya tepat gitu. Dan sebenarnya gue ngobrol sama orang-orang ekstrovert, kalau mereka nggak ngerti topiknya juga mereka diem aja kok, nggak ngerti gitu. Sama kok, itu tuh nggak identik. Jadi gue kalau dibilang introvert pendiam, gue kurang setuju sebetulnya gitu. Karena bawel juga kok, gue teman-teman gue introvert bawel semua gitu. Jadi lebih ke introvert versus pemalu ya. Bedanya adalah introvert tuh keinginan motivasinya buat interaksi sama orang itu nggak tinggi gitu. Jadi kayak ya kalau perlu ya interaksi, kalau enggak ya mungkin lebih seneng sendiri gitu misalnya. Tapi bukan artinya dia takut sama orang. Beda sama pemalu. Kalau pemalu itu takut sama orang. Jadi dia tuh pengen ketemu orang, cuma kayak takut gitu. Takut dijudge, takut dianggap yang aneh-aneh. Jadi dia penuh ketakutan, akhirnya dia menghindari interaksi sosial gitu. Beda banget, introvert tuh kalau diajak ngobrol, bisa sosialisasi itu bisa banget gitu. Cuma ya keinginannya aja rendah gitu.
nggak setinggi Karena ekstrovert memang lah. dia punya energi tadi ya bro ya. Betul, betul. Apalagi kalau udah Energi ya, sosialisasinya baterainya udah habis, ya ya, udah gue lagi males aja buat hangout iya, sama iya, yang lain. Jadi gue iya, nge-recharge dulu nih. Tapi bukan betul. berarti kayak pemalu yang tadi lo bilang barusan, gue pengen hangout sama mereka, tapi gue ada rasa takut nih gitu. Nah Iya, itu berarti shy atau pemalu ya kalau iya, kayak gitu ya. saya pemalu gitu. Beda lagi sama Cooper. Cooper tuh udah Hmm. ikutan, misalnya atau enggak ngobrol satu lawan satu itu nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus pakai topik apa, harus bersikap apa, itu Cooper. Karena dia kurang bergaul sama orang, nggak ngerti gimana caranya. Itu kurang Iya, iya, iya. pergaulan, gitu. Dan sebetulnya kalau Cooper ini berarti secara personality, introvert ini memang lebih dekat, lebih rentan untuk Cooper karena memang dia lebih cepat kehabisan energi sosialnya Iya, ya berarti ya. iya. Jadi Oke. ini juga ya, gue pernah bahas tentang ini, kayak kenapa sih banyak introvert yang Cooper? Ya salah satunya karena mungkin kita terlalu nyaman sendirian, sampai kita lupa buat interaksi sama orang lain, gitu. Jadi kan karena interaksi sama orang, ngobrol itu sebuah skills gitu, keterampilan. Sementara ekstrovert yang tiap hari pergi ketemu orang gitu, pasti jauh lebih jago daripada kita kan. Sama aja kayak kita tadi lah main bola gitu. Orang yang latihan tiap hari sama orang yang latihan seminggu sekali, jagoan yang tiap hari kan gitu. Jadi Iya, iya, masalah iya. jam terbang doang sebetulnya. Jadi kenapa orang bisa ada yang nggak tahu harus ngomong apa ya, karena belum tahu aja caranya gitu, belum Iya, mengerti. iya. Mungkin buat teman-teman kita lagi-lagi, buat teman-teman ekstrovert yang melihat live ini, kelihatannya mungkin tanda petik agak silly juga ya. Emang masih kan sosial skill lah gitu. Kayaknya gue sebagai seorang ekstrovert, gue malah mencari itu gitu. Gue kalau lagi lelah di kerjaan, gue mencari itu dan kayaknya buat gue udah biasa banget gitu. Tapi buat Iya, teman-teman yang ekstrovert, teman-teman yang teman-teman introvert, teman-teman ekstrovert juga mesti tahu bahwa buat orang yang introvert kita butuh kesadaran penuh gitu ya, mindfulness buat membuat kita sendiri itu berlatih sosialisasi gitu, karena nggak mudah betul, buat kita. Karena betul. tendensinya kalau baterai habis ya udah kita menyendiri gitu ya bro. Iya, betul banget. Oke, wah ini powerful sih. Jadi ternyata teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, ternyata ada loh temennya juga gitu. Yang sama-sama juga merasakan hal yang sama gitu ya. Iya, Nah, terus selanjutnya bro, mungkin banyak juga yang kadang-kadang kita udah tahu nih kita introvert, tapi kita juga nggak punya kemampuan untuk communication skill, nggak ngerti caranya kalau lagi ketemu orang, karena tadi kan low skillnya itu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa sih mindset yang harus kita miliki supaya kita introvert nih? Kita tahu tendensi kita nih menjauhi keramaian saat kita terlalu ramai gitu. Katakanlah kalau di rapat yang lain biasanya diskusi gitu ya, grup discussion gitu. Terus tiba-tiba kok yang lain lagi diskusi, ini anak satu malah diem aja gitu kan. Biasanya kan kalau introvert tendensinya gitu. Semakin ramai di sekitar diskusi, semakin energinya introvert malah makin habis. Semakin energinya habis, semakin dia kayaknya, gue ngapain ngomong ya, gue nggak mau menambahkan sesuatu lagi ke keramaian ini gitu, ke noise ini gitu. Akhirnya ya udah kita diem aja gitu. Pasti kan kayak gitu tuh. Nah, kira-kira apa sih tipsnya buat para introvert buat kadang-kadang kita harus juga melatih communication skill kita gitu. Tapi gimana mindsetnya supaya kita bisa exercise itu gitu? Oke, jadi gimana caranya exercise communication skill ya? Jadi kalau pengalaman gue paling gampang itu gabung ke sebuah komunitas. Kenapa? Karena di komunitas itu kita disatukan sama satu interest. Misal kita gabung komunitas calisthenics gitu, bodyweight training gitu. Kita gabung ke sana udah tahu orang-orang di situ interestnya sama bodyweight training gitu. Jadi kita apapun yang kita mau obrolin ke mereka pasti bisa seputar tentang bodyweight training. Kita nggak usah nyari topik lagi gitu. Kita cuma perlu ngebiasain ngobrol sama orang doang. Nanti kalau udah mulai biasa ngobrol sama orang, lama-lama ngerti juga kok cara nyari topik gitu. Itu tuh nggak sesusah itu sebetulnya. Dan misalnya kayak tadi di rapat gitu ya. Sebetulnya ini gue juga punya cewek gue introvert. Dia tuh kalau lagi rapat suka kayak punya ide mau nyampein tapi nggak berani gitu. Iya. Sampein aja gitu. Oh yang dari pengalaman kita juga deh. Karena gue pun merasakannya gitu. Iya. Kayak sampein aja gitu, kayak kalau lu nggak nyampein ide lu, ya orang nggak akan ada tahu ide lu gitu. Terus nanti kan kalau ada orang yang punya ide sama, nanti kita kayak dalam hati kayak tuh kan tadi ide gue gitu kan. Nah, jadi nyesel kan. Cobain aja dulu, ungkapin aja dulu. Ditolak ya udah, paling nggak lu udah ngeluarin ide lu. Daripada lu diem doang, orang itu nyangka lu nggak punya ide, nggak punya inisiatif gitu. Beraniin aja dulu. Paling pertama menurut gua.
paksain. Bener banget. Karena ada kasus yang menarik itu kemarin gue lihat, tadi ada yang bilang juga orang yang pasif supaya jadi aktif. Tapi ternyata orang yang pasif ini ada dua loh teman-teman. Bisa jadi dia ekstrovert tapi dia pemalu, mau ngomong tapi ragu-ragu. Jadi dia ekstrovert tapi malu. Kelihatannya dari luar sama-sama aja, mereka juga pasif, nggak mau ngomong. Tapi ada orang kedua kayak misalnya pacarnya Bro Adrian, sebenarnya dia introvert, dia punya ide dan dia bukannya malu, bukannya ragu-ragu ngomong, tapi emang nggak mau ngomong aja. Kenapa? Karena udah noise-nya udah besar gitu kan. Makanya tadi salah satu pembedanya, mungkin contoh lainnya, kalau teman-teman lagi macet nih, katakanlah di Jakarta pulang kantor jam 7 malam, jam 8 malam gitu, itu macetnya luar biasa kan. Terus nungguin di kemacetan itu 2 jam. Biasanya kalau ekstrovert yang dilakuin apa? Dia nyalain kencang-kencang tuh speakernya dia gitu. Lalu have fun dengan nyanyi di radio kencang-kencang gitu. Karena dia nyari tingkat noise yang besar supaya bisa mengimbangi kebutuhan tingkat noise-nya mereka gitu. Makanya kalau lagi bosen di kemacetan, gue gedein aja lagunya, habis itu gue nyanyi-nyanyi, kalau bisa nyanyi rock and roll atau upbeat gitu, sehingga noise dia naik ke level normalnya dia. Tapi kalau kita introvert, nah ini beda lagi kasusnya. Kalau lagi bosen di kemacetan, kadang-kadang kita malah nggak kayak gitu, tapi kita nyalain lagu misalnya yang lebih tenang, lebih jazz, dan lain-lain. Karena noise level kita nggak setinggi extrovert memang. Nah, jadi kalau di rapat, kelihatannya emang sama nih. Lo introvert yang nggak mau ngomong karena noise-nya udah besar, atau sebenarnya dia itu ekstrovert yang pemalu kan bro. Jadi beda banget nih antara pemalu sama introvert gitu. Gue juga pengen sharing bahwa buat teman-teman yang introvert, it's okay kalau teman-teman merasa bahwa you have to take your time to recharge your energy. Ada teman-teman kita yang makan siang sendiri. Ada teman-teman kita mungkin sebagian dari teman-teman yang cowok yang kerjaannya kalau istirahat masuk WC, bawa rokok, jongkok di toilet. Itu juga ciri-cirinya bahwa teman-teman lagi recharge energi gitu ya. Kerjaannya ngerokok tapi nyari di toilet sendiri gitu, sendirian gitu. Nah itu tanda-tanda bahwa teman-teman sedang mencari time to recharge gitu. Beda sama teman-teman kita extrovert, kalau ngerokok sukanya pasti dia di tangga darurat gitu ya. Di tangga darurat ngobrol rame-rame 20 orang apa rame-rame 10 orang gitu. Nah ini bedanya nih gitu. Kadang-kadang pilihan teman-teman yang udah capek kerja di ruangannya, apalagi katakanlah tadi yang office gitu, yang open plan ya bro, jadi office-nya kebuka gitu kan, itu noise-nya akan besar banget buat kita yang introvert. Lama-lama kita ngerasa, wah kayaknya gue perlu recharge nih gitu. Akhirnya kita ke WC, bawa rokok gitu ya, itu dinyalain rokoknya, terus ngomong, atau kita makan sendirian gitu. Tapi kadang-kadang buat teman-teman, kita merasa di dalam diri kita itu ada something wrong gitu. Gue merasa kayaknya ada sesuatu yang salah nih waktu gue melakukan itu gitu. Nah ini pasti gue yakin dirasain juga oleh teman-teman introvert juga. Gue kok nyaman ya makan sendiri kayak gini, tapi teman-teman gue yang lain yang extrovert itu memilih untuk hangout bareng. Apakah gue yang salah gitu? Nah itu pasti ya dirasakan oleh teman-teman kita yang introvert. Nah ini perlu juga untuk di-clarify bahwa ternyata it's okay ya bro ya untuk recharge baterai ya sesuai. Iya, emang menurut gue emang sebaiknya kayak gitu. Kalau enggak kita performanya pun jelek gitu. Karena energi kita selalu low gitu. Kalau nggak ada waktu nge-recharge, ya pasti performa kita jelek dan lama-lama ya kita nggak tahan gitu, nggak nyaman. Itu makin buruk lagi keadaannya. Jadi nggak apa-apa. Cuma bukan artinya kita harus selalu sendirian gitu. Kalau lu pengen nongkrong sama teman-teman lu, misalnya kayak tadi bosan ngerokok sendirian, ya udah gabung aja sama teman-teman lu gitu. Nggak ada yang mewajibkan introvert harus sendiri, enggak, itu kebutuhan. Jadi setelah lu recharge energi and then come back lagi ke mereka lagi gitu. Dan yang setelah lama juga gue sadari bahwa nggak apa-apa buat kita untuk sementara nggak barengan bersama dengan katakanlah tribe lo atau grup lo secara sementara untuk recharge energi. Mereka akan ngerti kok gitu, mereka akan understand juga kok gitu bahwa lo emang butuh time alone juga sementara gitu. Tapi habis itu lo balik lagi ke sana gitu, bergaul lagi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Betul banget. Wah ini powerful banget sih. Terus bro apa lagi bro yang kira-kira teman-teman introvert nih mitos-mitosnya yang mereka alami tapi mungkin mereka ngerasa kayak kok gue kayak gini ya gitu. Karena gue ngerasa teman-teman introvert pasti ada deh di waktu tertentu merasakan hal yang kayak gitu.
Mitos apa lagi ya? Ini sih yang pengen gue address, public speaking. Gitu. Orang tuh berasumsi kalau introvert itu nggak bakal bisa public speaking. Padahal nyatanya ekstrovert juga belum tentu bisa. Karena itu keterampilan, itu harus dilatih dong, gitu maksudnya kayak nggak mungkin karena ekstrovert terus tiba-tiba bisa jago public speaking, itu nggak mungkin. Dia juga pasti belajar gitu. Cuma bedanya tuh ada orang yang kayak udah tahu dia introvert, gak bisa public speaking, dia terus ngejustifikasi kayak, oh gue gak akan bisa public speaking, gak mau latihan jadinya. Ya sampai kapanpun gak akan bisa gitu. Padahal ya kayak public speaking, ngobrol sama orang, mau berenang, nyetir, semuanya kan perlu dilatih gitu. Itu bukan sesuatu yang kita punya dari kita lahir gitu. Itu mitos yang ini kembali lagi ke skill tadi ya bro, berarti ya mengenai skill public speaking ini ya, kurang latihan aja ya. Betul. Tadi ada yang bilang juga, gua ragu-ragu ngangkat telepon katanya. Nah, ini kayaknya dialami oleh banyak introvert juga gua rasa. Karena kalau extrovert kita senang banget nih, siapa yang nelfon gua sekarang ya gitu. Apalagi ada nama yang cuma nomornya doang, anonymous, terus kayaknya ini surprise buat dia. Wah nih siapa nih ya? Mungkin ini saudara jauh gua atau teman gua yang bisa jadi teman lagi gitu. Tapi buat introvert, ini sesuatu yang beda gitu. Buat introvert nih kayak, anjir nih siapa ya gitu kan. Gue jangan apa enggak ya gitu, kadang-kadang kan gitu kan. Nah ini salah satu momen di mana perbedaan antara introvert dan extrovert juga nih. Iya, sebenci-bencinya gue ngakuin, gue juga benci maksudnya sama telepon. Kayak kalau misalnya gue lagi main game, tiba-tiba ada yang telepon tuh kerasa keganggu gitu. Gue feel annoyed gitu. Sementara kayak gue ngobrol sama Bang Ogut, dia kalau lagi bosen suka telepon orang mendadak gitu. Beda banget gitu. Sebenarnya gue kayak kalau mau telepon tuh janjian dulu sama orang, lu jam segini bisa nggak gue telepon gitu. Kalau extrovert kayak Bang Ogut tuh tiba-tiba gue lagi main game, lagi tiduran gitu, tiba-tiba ditelepon sama Bang Ogut. Itu gue kaget banget rasanya. Dan ini sering menjadi konflik juga antara teman extrovert sama introvert ya. Kadang-kadang lah kita bilang, lu kalau mau hubungi gue, chat dulu aja. Itu mereka tuh kayak, apaan sih, masih gue chat dulu, kan gue tinggal nelfon lo aja kan gitu. Emang kenapa sih gitu kan. Tapi buat kita yang introvert, emang rasanya kayak gitu. Jadi ini jadi suatu poin juga buat teman-teman yang extrovert mungkin yang ada di live ini. Ternyata introvert itu lebih nyaman untuk teman-teman chat dulu. Atau katakanlah kalau zaman jadul di email dulu gitu ya sebelum telepon gitu. Karena itu prepare gitu kayak, oh si ini ya, dia lagi gimana ya sekarang ya. Terus gue nyiapin diri gue dulu ya buat bener-bener ngangkat telepon lo gitu kan. Tapi kalau extrovert kan kayak ya udah gue telepon aja, emang kenapa gitu kan. Kalau enggak maksudnya gini deh, telepon itu nggak harus lo kita angkat gitu. Jadi bisa aja kita tutup terus kita bilang sorry bentar, kayak kita minta waktu lu bentar, misalnya lagi kagok gitu, bilang aja gitu. Nggak harus kita angkat kok, serius, kita punya hak buat tutup gitu. Karena dia juga kan telepon mendadak gitu. Kita bisa nolak dan bilang kayak sorry lagi nggak bisa, tunggu berapa belas menit lagi. Itu bisa juga, maksudnya kita tuh harus sama-sama ngerti gitu. Jangan terlalu kaku gitu, maksudnya kayak harus ngechat dulu ya kalau orang yang butuh urgent gimana gitu kan. Jadi kayak gitu. Dan biasanya kalau gue kebetulan teman-teman extrovert gue baik, jadi kalau dia mau nelfon suka ngechat dulu kalau urgent banget, kalau enggak begitu gue angkat dia bilang sorry ya gue nelfon mendadak nih, dia bilang gue perlu gini. Jadi gue juga lebih maklum gitu. Balik lagi, yang penting itu komunikasi, saling ngerti gitu. Oh itu tipsnya bagus banget ya. Nah kalau ngomongin personal branding itu gimana sih bro caranya buat kita yang introvert untuk mulai personal branding? Oke, jadi sebetulnya sama aja. Ini secara frameworknya sama aja. Jadi personal branding itu harus tahu tentang audiensnya dulu, siapa target audiensnya, mereka punya masalah apa gitu. Terus kita punya skill apa yang bisa ngebantu buat mecahin masalahnya mereka. Ditambah personality kita. Sebenarnya personal branding kan potongan dari ketiga itu. Cuma dalam prakteknya mungkin akan sedikit beda. Karena bedanya tuh cuma satu. Karena banyak introvert yang bilang nggak bisa ngomong depan kamera gitu. Oke. Padahal nyatanya ekstrovert juga nggak bisa. Banyak ekstrovert yang nggak bisa depan kamera. Bahkan Bang Ugut pun cerita ke gue, dia ekstrovert mentok. Dia tuh kalau mau ngomong depan kamera, dia harus latihan dulu. Waktu dulu awal-awal. Kenapa? Karena rasanya beda. Ngomong depan kamera sama ngomong ke orang langsung, itu rasanya beda banget gitu. Karena kamera kan kita harus liatin yang ini nih, yang tonjolan itu. Terus kita ngomong gitu. Padahal di belakang kita nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya kalau extrovert kan kebiasaannya ngobrol sama orang. Mereka juga bingung gitu, harus ketemu kamera. Jadi bedanya itu. Jadi saran gue, ini yang gue lakuin. Pertama tuh gue selalu mulainya dari microblog gitu.
di yang di Ya, swipe ya. swipe itu. Jadi kan itu tentang tulisan gitu. Gue nggak usah nampilin muka gue gitu. Gue cuma tinggal bahas konten dalam bentuk itu. Terus ya udah, kalau orang suka ya pasti akan grow. Nah terus lama-lama gue mulai bosen sih sama kayak gitu, dan gue juga kayak pengen bisa dong munculin muka gue depan publik gitu. Kan gue personal branding. Nah itu gue mulainya dari story dulu. Jadi gue bikin Sambil Q&A. latihan gitu ya. Iya, gue bikin Q&A, gue jawabinnya pakai story. Itu sambil latihan. Gitu. Sambil lihat tes-tes gitu lah, tes kecil-kecil. Karena gue tahu yang lihat story sama yang lihat feed kan lebih banyak feed dibanding story kan. Jadi kalau gue melakukan kesalahan, yang lihat baru sebagian kecil gitu. Dan dalam 24 jam hilang gitu. Itu menimbulkan rasa lebih aman lah buat gue. Mungkin buat temen-temen juga bisa coba. Nah kalau udah mulai lancar, baru mulai ke feed yang 1 menit gitu. Mulai belajar take, mulai belajar ngomong, nyampein materi, kayak gitu. Step by stepnya sih menurut gue. Karena pada akhirnya emang personal branding itu lebih baik ada sosok orangnya muncul gitu. Dan gue pun ngerasain kayaknya audiens gue tuh beberapa, kalau ada yang nonton, bilang ya bener atau enggak, udah mulai bosen lihat microblog gitu. Karena gue ngerasain banget gitu, dari secara insight gitu-gitu, gue mulai ngerasa kayaknya audiens gue mulai bosen baca microblog gitu. Dan gue kan juga bikin TikTok. Di TikTok tuh lagi kenceng banget gue naiknya maksudnya. Karena ya, kalau di TikTok kan gue harus munculin muka gue, bukan tulisan gitu. Kayaknya banyak juga yang udah mulai bosan lihat tulisan doang gitu. Karena kurang emosinya gitu kalau cuma tulisan. Kalau kita ngomong bentuk video tuh lebih kerasa emosinya karena kerasa personal gitu. Betul. Soalnya banyak audiens gue yang ngeluh kayak, bang gue disebut sombong terus sama orang, apa introvert disebut sombong ya? Gue bilang enggak, gue nggak pernah dibilang sombong gitu. Terus setelah gue sedikit biasanya dari body language-nya mereka jarang senyum gitu. Terus kan gue ajarin kayak lu tuh harus senyum gini-gini, mereka kayak enggak, muka gue dari lahir jutek gitu bla bla bla. Sampai akhirnya gue scroll ke bawah, gue kasih tunjuk video gue. Lu lihat muka gue dulu waktu pertama kali bikin video sama sekarang, lihat berapa bedanya. Lu nggak mau bilang gue dari lahir tuh jutek gitu. Dan kalau lu lihat emang video gue pertama mukanya jutek banget gitu. Itu tuh harus dilatih gitu, nggak bisa. Itu cuma alasan lah, kalau cuma bilang kayak muka lu jutek dari lahir itu alasan. Selama lu punya otot, kan senyum tuh otot, ini tuh otot muka gitu. Selama lu bisa ngegerakin otot wajah lu bisa senyum gitu, nggak pandang siapapun. Tapi ini mitos yang karena lu barusan bilang sering disebut sombong, gua rasa kebanyakan dari introvert pernah dibilang kayak gitu juga gitu. Ya, karena memang ini mitos yang general kan buat para introvert kan. Satu, kalau makan sendirian aja nih gitu, sombong. Nah itu salah satu ciri bahwa sombong juga tuh gitu. Tapi teman-teman tadi udah tahu penjelasannya kan, ternyata memang lagi recharge gitu. Nanti they will come back to you again gitu. Akan ngobrol bareng lagi, akan hangout bareng lagi gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nah kedua, biasanya disebut sombong itu, ini karena ini bro, karena tadi come up dengan title yang sombong tadi, kayaknya kita bisa jelasin juga nih, behind the word juga. Ini seru banget juga soalnya. Satu, makan sendiri. Kedua, biasanya orang bilang kita sombong itu karena orang lain biasanya ditanya, misalnya, lu weekend kemarin ngapain sih? Lo sekarang pacaran cewek lu kayak gimana sih gitu. Buat kita yang introvert, kita menjawab pertanyaan kayak gitu tuh agak rentan gitu kayaknya. Gue mesti bagi enggak ya gitu. Jadi introvert lebih private biasanya kan dibandingin mereka yang extrovert. Jadi kayaknya kalau jawab pertanyaan gue gitu-gitu aja sih, sombong lo gitu. Nah itu salah satunya tuh. Iya. Jadi benar. Pertama kalau yang gue lihat ya Mas. Jadi kayak gini. Pertama kita karena jarang senyum. Kalau ketemu orang nggak mau nyapa duluan. Udah gitu tadi yang kalau ditanya tuh kita jawabnya kayak iya baik-baik aja gitu. Ya gitu aja gitu. Jadi mukanya udah datar, nggak mau nyapa orang, ditanya kayak gitu, makan sendirian, diajak nongkrong nggak mau. Jadi itu tuh combo banget semuanya, disebut sombong makanya. Nah cara ngatasinnya menurut gue paling pertama dua ini aja dulu, senyum sama nyapa. Jadi orang tuh cuma mikirnya lu bukan sombong, cuma mungkin emang capek, emang nggak seneng nongkrong kayak gitu loh. Paling disebutnya anak rumahan, bukan disebut sombong lagi gitu. Body language-nya penting banget gitu. Makanya itu yang gue ajarin ke audiens gue, kayak lu tuh harus senyum, harus nyapa orang. Ya at least lu nggak disebut sombong gitu. Lu cuma disebut anak rumahan. Itu kan jauh lebih mending daripada sombong. Karena biasanya orang yang disebut sombong awalnya setelah ngobrol-ngobrol mereka tuh nggak sombong kan. Jadi kayak sombongnya tuh first impression doang. Nah, first impression ya pasti bisa diatasinnya pakai body language gitu awalnya. Ini penting banget loh teman-teman, karena baik teman-teman sekarang pebisnis, mau teman-teman berkarir di kerjaan, mau teman-teman lagi sekolah, lagi kuliah,
ya, membangun personal branding itu buat semuanya. Jadi teman-teman sebisa mungkin dipandang sebagai orang yang bagus juga nih di perkuliahan teman-teman, di sekolah teman-teman. Di pekerjaan pun sama. Nggak mau kan kita dianggap sombong di kerjaan kita gitu. Nggak mau juga kan teman-teman dianggap seorang yang kita nggak mau doing business with gitu. Karena mereka customer kita nganggap kita sombong. Nah ini makanya teman-teman bisa belajar gimana caranya supaya persepsi-persepsi mengenai introvert tadi itu bisa berubah gitu ya. Dan teman-teman tahu weakness-nya teman-teman apa sehingga bisa nutupin. Salah satunya yang tadi tuh masalah yang jawabnya kalau gitu-gitu aja. Tipsnya tadi bagus banget dan mungkin kalau gue bisa tambahin kalau gue sendiri biasanya karena introvert ini kan kita kadang-kadang ragu-ragu buat nge-share personal kita sendiri nih. Kalau ditanyain hal-hal detail itu kayaknya ngapain sih gitu kan. Karena kita takut kalau nyebarnya cepet banget gitu kayak kalau introvert tuh takutnya kita ngomong ke satu orang tiba-tiba seluruh dunia langsung tahu gitu. Padahal enggak juga sih gitu kan. Iya, padahal enggak itu yang benar. Menanggulanginya biasanya teman-teman bisa balik aja nanya gitu. Iya kalau gue kemarin jalan sama cewek gue kesini, kalau lu gimana? Lu kemarin kemana? Terus lu kegiatan lu apa lagi gitu. Jadi nggak kayak dianggap teman-teman jawab gitu aja dan sombong, tapi teman-teman trigger pertanyaan lagi ke mereka. Karena teman-teman sebenarnya sebagai seorang introvert ini salah satu yang unggulnya ya bisa dibilang ya, itu adalah ngajuin pertanyaan kan, yang berbeda dari extrovert sebenarnya. Jadi justru itu yang lucu. Jadi kayak kita tuh emang belajar kan sebetulnya active listening ya kalau mau komunikasi. Jadi kayak kita ngedengerin dia ngomong apa, kita bikin pertanyaan dari kayak itu. Tapi justru lucunya audiens gue banyak yang nggak bisa mas, sampai harus diajarin gitu. Jadi kan ya itu balik lagi sebenarnya itu skill itu harus dilatih gitu. Dan bener, gue setuju banget. Jadi pertanyaan kayak, kemarin lu sama cewek lu jalan kemana? Itu tuh basa-basi gitu. Orangnya tuh nggak pengen ngomongin itu kok, dia pengen ngomongin yang lain. Dia mungkin pengen cerita tentang ceweknya, dia sama ceweknya jalan kemana ya? Karena dengan nanya kayak cara Mas Yosef nanya gitu, dia jadi excited buat ceritain pengalaman dia jalan sama ceweknya gitu. Terus sama gue mau ngasih contoh aja nih yang lucu. Kalau misalnya masih ada yang nggak percaya tentang body language, coba lu bayangin nonton live gue sama Mas Yosef, kita berdua cemberut, cuma kayak gini, Boy. Apa kabar Mas Yosef? Gitu. Oh ya baik-baik aja gitu. Terus ada yang bilang juga ya, dibilang sombong karena to the point. Kalau lu tuh the point ngomongnya kayak, jadi itu tuh harusnya gini, tapi raut muka lu tuh kayak datar gitu, itu dianggapnya sombong pasti. Jadi kayak yang gue bahas hari ini atau kemarin gue lupa. Cara menyampaikan pesan itu jauh lebih penting daripada isi pesannya gitu. Lu bisa ngomong halo, bisa dapat 2 arti cuma dari ekspresi muka. Kalau pakai body language kayak halo, hai, apa kabar gitu. Tapi kalau enggak kayak hai, halo, apa kabar? Kelihatan sombong kan yang kedua gitu. Impact gitu ya. Iya. Paling penting itu. Makanya gue ngajarin itu tuh kayak lu tuh jangan terlalu fokus sama isi apa yang lo ngomongin, lu harus fokus di mana cara nyampeinnya juga gitu. Dan mungkin karena orang introvert tuh jarang ngaca atau gimana, gue nggak ngerti, mereka tuh nggak bisa kontrol ekspresi muka gitu. Ini penting banget sih. Lagi-lagi mungkin buat teman-teman yang katakanlah sekarang teman-teman ekstrovert nih, ngapain sih gue belajar komunikasi, toh setiap hari kan gue komunikasi dan udah lancar. Memang itu bukan jadi kendala besar kalau teman-teman sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang lain nih sebagai extrovert. Tapi kalau teman-teman sekarang merasa kayak gini, apa yang kita perbincangkan di Instagram Live ini kayak gue banget nih gitu ya, weakness-nya, terus momen-momen kecil tadi itu gue banget gitu. Berarti teman-teman perlu secara sadar nambah skill tadi, nambah communication skill, terus coba pelajari how to influence people, karena secara natural memang kita belum terlalu banyak memiliki kemampuan itu gitu. Gimana kita harus tambahkan sebagai seorang introvertnya jam terbangnya gitu. Ya, jam terbangnya kurang gitu. Nah terakhir adalah ini bro, introvert itu dibilangin suka ngilang. Jadi kemana sih Adrian gitu kan? Kok tiba-tiba udah pulang aja nih? Nah itu gue rasa sering juga tuh di banyak introvert. Kenapa sih ya kira? Kenapa suka ngilang ya? Gak tau. Jadi kayak tergantung sih. Kalau gue nggak diajakin siapa-siapa, mungkin gue akan langsung pulang gitu. Tapi kalau misalnya gue diajak orang kayak, nongkrong yuk, gue kan mikir dulu kayak, gue lagi capek atau enggak, gue lagi punya energi atau enggak. Kalau enggak ya gue bilang sorry, gue lagi capek, gue pulang ya gitu. Betul. Dan itu it's okay ya buat teman-teman di sini mungkin yang ngerasa bahwa dalam dirinya dia nggak enak nih. Masa yang lain teman-teman gue hangout setelah kerja atau setelah katakanlah pulang kuliah atau sekolah, tapi kita mau pulang duluan gitu. Bahkan gue kadang-kadang sering ya udah deh gue join dulu nggak sampai 5 menit terus gue pulang gitu.
Tapi nggak apa-apa, asalkan lu udah hadir di sana sedikit aja, sebentar aja, itu teman-teman lu juga udah ngerasa bahwa lo itu peduli sama mereka, karena diperlukan kan kepeduliannya kita, bahwa kita hadir di sana walaupun singkat, nggak sampai kayak mungkin kalau ekstrovert itu hangout sama temennya ngopi-ngopi, kongko-kongko bisa sampai dari malam gitu, hangout sampai terus sampai pagi gitu kan, dia bisa sampai gitaran, lain-lain, bisa sampai minum dan lain-lain, nonton bola kan. Tapi kalau teman-teman introvert dan teman-teman ngerasa gue udah capek nih kayaknya nih gitu, tapi gue diajakin nih, gimana ya caranya ya, gak apa-apa teman-teman datang sebentar, 5 menit, 10 menit, habis itu ya udah gue pulang dulu ya, ada acara apa misalnya, dan itu nggak apa-apa gitu, karena itu menunjukkan teman-teman udah respect ke mereka kan. Itu balik lagi Mas, jadi ini salah satu contoh lagi, cara kita menyampaikan pesan lebih penting daripada isi pesannya. Kita sama-sama nolak, tapi kalau body language kita beda, misalnya kayak sorry dulu ya, gue lagi capek nih, gue pulang dulu ya, nanti ya next time gitu, sama gue lagi capek nih, nanti aja ya next time. Beda kan kesannya. Yang kedua kesannya sombong banget, itu bikin orang sebel, kayak gila gue ajak sombong banget nih orang gitu loh. Balik lagi, cara menyampaikan pesan lebih penting daripada isi pesannya. Kita boleh nolak, tapi dengan cara yang benar, cara menyampaikan yang benar gitu. Balik lagi, bisa juga pakai cara myself. Gue juga suka kayak ikut, kayak ya udahlah ikutlah bentar, gue ya mungkin setengah jam, sejam, habis itu gue cabut gitu. Itu juga bisa gitu. Terus selanjutnya bro, kalau misalnya mau bangun personal branding, tadi lo udah buat video, udah buat story, terus selanjutnya apa lagi? Jadi kan pertama misalnya, pasti pertama pilih satu platform dulu biasanya. Kalau gue sih, gue tipenya orang pilih satu platform dulu. Kalau misalnya udah bikin video, udah bikin story, lu udah engage sama audiens, maksudnya mes lu udah kebentuk, pindah platform gitu. Bikin itu di tempat yang lain. Bikin personal branding di tempat lain. Jadi kita mainnya multi channel gitu. Makanya itu pentingnya lu harus bisa bikin video. Kenapa? Karena mayoritas hampir di setiap platform itu ada konten video gitu. Misalnya kalau cuma nggak berani nunjukin video, berarti kan punya lu terbatas di misalnya Instagram pakai microblog, Facebook, sama misalnya Twitter, di mana Facebook sama Twitter kalau buat target market anak muda udah kurang nih. Gitu. Kalau anak muda sekarang kan harus Instagram, TikTok, YouTube, dimana dari 3 ini semuanya punya video. Makanya paling penting, salah satu yang paling penting itu latihan bikin video juga kalau mau bangun personal branding menurut gua. Oke bro, ini kayaknya masih ada 2 pertanyaan, ada banyak banget sih. Boleh lah. Tapi kayaknya kita gak bakalan kelar nih kalau nyelesain semuanya nih. Mungkin 3 tips aja dari lo buat teman-teman yang mau mulai personal branding, introvert, kira-kira apa sih yang mereka harus tanamkan dalam diri mereka supaya mereka ingat bahwa walaupun extrovert atau introvert, dua-duanya pasti bisa personal branding. Tapi memang caranya mungkin nggak sama, karena memang karakteristik kita beda-beda gitu. Nah, buat introvert yang personal branding, apa sih 3 hal yang menurut lo paling penting buat mereka pahami? Oke, kayak kau yang gue bilang, konten pertama mulai dari apa yang lu bisa dulu. Kalau lu belum bisa ngomong depan kamera, lu belum bisa live kayak gini, jangan dulu. Fokus aja dulu dibikin konten ya, karena balik lagi yang penting, kalau komunikasi kan bentuknya bisa macam-macam, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, bisa live kayak gini kan. Jadi yang penting lu bisanya dalam bentuk apa dulu deh, udah lakuin aja dulu itu sambil belajar bikin video. Karena menurut gue video itu udah incaran target nomor 1 lu lah, bisa bikin video gitu, karena penting banget video. Maksudnya emang mungkin secara sekarang algoritma Instagram tuh lagi suka main microblog, cuma tetap aja audiens lu bisa seneng lihat video gitu, karena kerasa lu lagi ngomong sama dia gitu. Itu ngebangun relasinya tuh lebih tinggi pakai video gitu. Terus pertama jadi kan mulai dari yang lu bisa dulu. Terus yang kedua, kalau personal branding buat siapapun sama audiensnya dulu. Personal branding itu bukan tentang diri lu dulu, tentang audiens lu siapa dulu. Lu harus kasih manfaat dulu ke audiens lu, baru mereka mulai kepo lu tuh siapa. Kesalahan gue pertama, kesalahan banyak orang, kesalahan banyak kreator, dan dari awal-awal udah munculin diri kayak gue tuh introvert gaul gitu. Padahal enggak, gue pun awal-awal kayak sharing-sharing dulu tentang introvert, baru gue mulai munculin cerita hidup gue, personal touch-nya lah, story-nya gue, baru gue masukin setelah orang-orang udah kepo siapa gue gitu. Jadi timingnya harus pas banget, yang dari awal udah nyambungin siapa diri lu, nggak ada yang peduli men. Terus yang ketiga, jadi pertama fokus di value, habis itu baru kasih story. Story itu wajib di personal branding, karena kan lu muncul sebagai, gue rada geli sih nyebutnya, tapi kayak role modelnya mereka lah.
Intinya mereka tuh look up to you, mereka pengen tahu story di belakang lo apa, itu juga harus lu kasih gitu. Jadi itu yang harus dipersiapin sih menurut gue. Tapi paling penting di 2 step pertama menurut gue. Pakai yang lu bisa dulu, sama audiensnya dulu. Harus tepat gitu. Kalau audiensnya nggak tepat, nggak akan pernah grow. Oke. Dan terakhir dari gue, jangan nyerah, karena kalau misalnya lu cepat nyerah, nggak akan ada Bro Adrian introvert gaul yang ternyata gue baru tahu juga udah beberapa kali buat units yang berbeda-beda, dan baru hitsnya itu sekarang ini di introvert gaul yang memang eksplosif banget. Ternyata perjuangannya itu udah lama sebelum dari itu gitu ya. Jadi thank you banget bro udah sharing-sharing barengan dengan kita di Sekolah Bisnis barengan dengan teman pebisnis. Nanti nextnya semoga gue bisa sharing-sharing juga di sana tentang introvert entrepreneur nih, supaya lebih edukatif lagi, sharing-sharing mengenai dunia seputar introvert juga. Semoga teman-teman, gue rasa banyak banget yang udah kita dapetin dari interview kita malam ini. Semoga berguna buat teman-teman yang nonton IG Live. Kita ketemu lagi dengan Bro Adrian next time ya bro. See you bro. Thank you bro. Thank you bro Yosef. Dadah semua.